Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Kembali lagi kita belajar Lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Ini sangat erat kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang adawatul istifham. Jadi kenapa Miss memberikan materi sebelumnya tentang adawatul istifham? Karena itu berkaitan dengan materi pada hari ini. Jadi mubasyaratan faqat ya, langsung saja. Ad-darsu tsalits, pelajaran ketiga. Ad-darsu artinya pelajaran, as-tsalits yang ketiga. Ma hadza, apa ini? Ma artinya apakah, hadza ini. Yang kedua, ma hadhihi, apakah, hadhihi ini. Apa yang membedakan antara hadza dengan hadhihi? Saya kira sudah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya, yakni tentang ismul isyarah ya. Ini masuk pada materi isim isyarah yang pernah Miss share sebelumnya, tentang penggunaan untuk laki-laki dan perempuan. Dan semoga adik-adik masih ingat apa perbedaan hadza dengan hadhihi. Ya betul, jadi hadza untuk muzakkar atau jenis kelamin yang menunjukkan laki-laki, dan hadhihi jenis kelamin yang menunjukkan untuk muannas atau perempuan. Mahadza, mahadhi, sama-sama artinya apakah ini. Lanjut yang ketiga, man huwa, siapa dia. Huwa siapa? Huwa yang dimaksud adalah laki-laki. Orang ketiga ya. Man hiya, siapa dia? Yang dimaksud adalah perempuan. Jadi man artinya siapa, huwa dia, hiya dia. Yang membedakan adalah huwa untuk muzakkar laki-laki dan hiya untuk muannas. Selanjutnya, ahadza jadidun, garis miring, hal hadza jadidun. Jadi Miss lupa sampaikan pada materi sebelumnya bahwa hal itu punya sinonim, yaitu punya persamaan, yaitu a. Jadi a dengan hal itu sama-sama artinya apakah. Ahadza jadidun, apakah ini baru. Hal hadza jadidun, apakah ini baru. Jadi sama maknanya, sama-sama a, apakah ya. Selanjutnya, ahuwa huna, hal huwa huna. Jadi ahuwa huna dengan hal huwa huna sama artinya. Artinya yaitu apakah dia ada di sini. Dia siapa? Dia laki-laki ya. Apakah dia ada di sini? Lanjut, hal huwa jadidun am qadimun. Hal huwa jadidun am qadimun. Apakah dia baru atau lama? Apakah dia baru atau lama? Jadi hal artinya apakah, huwa yaitu dia laki-laki, baru, am qadimun, am artinya atau ya, atau qadimun lama. Hal huwa jadidun am qadimun, apakah dia baru atau lama? Maksudnya pertanyaannya di sini apakah dia baru datang atau sudah lama di sini, seperti itu. Lanjut, dzalika huwa muallimun, itu dia seorang guru. Pertanyaannya, guru laki-laki atau guru perempuan? Jadi sudah pasti guru laki-laki. Kenapa? Karena merujuk kepada huwa. Huwa ini menunjukkan untuk laki-laki, domir laki-laki. Tilka hiya muallimatun, dia seorang guru. Jadi dia seorang guru. Dia menggunakan muallimatun karena domirnya menggunakan hiya. Selanjutnya, man huna. Jadi di sini ada kesalahan penulisan ya. Seharusnya nanya di sini panjang, ada alif setelahnya. Jadi artinya man huna, siapakah di sini?
Man hunaka, siapakah di sana? Jadi perbedaan antara di sana dengan di sini yaitu kalau huna di sini, hunaka di sana. Lanjut, yujadul muallimu fil fasli. Ada seorang guru di dalam kelas. Yujadul muallimu fil fasli. Atau bisa juga kita mengatakan yujadu fil fasli muallimun. Itu sama-sama benar. Atau yujadul muallimu fil fasli. Ada guru di kelas atau di dalam kelas. Lanjut, yujadu alal maktabi kitabun. Ada buku di atas meja. Jadi lebih didahulukan keterangan tempatnya. Kalau dalam kalimat ya, lebih didahulukan keterangan tempatnya daripada subjeknya. Dan kalimat ini bisa dirubah juga seperti kalimat pertama, yujadul kitabu alal maktabi. Bisa juga yujadu alal maktabi kitabun. Tapi maknanya tetap sama meskipun berbeda dalam peletakan kaidah. Terus tujadul khizanatu fil ghurfati. Ada lemari di dalam kamar. Atau kita mau balik, tujadu fil ghurfati al khizanatu. Kalau bedanya berarti kita mendahulukan subjeknya. Kalau kita mengatakan tujadul khizanatu, tapi ketika kita mengatakan tujadu fil ghurfati al khizanatu, berarti kita lebih mendahulukan keterangan tempatnya daripada subjek. Jadi kitab yujadu alal maktabi. Jadi di sini alal maktabi adalah keterangan tempat, kitabun adalah subjek dari yujadu. Selanjutnya, madza yujadu fil ghurfati? Apakah yang ada di dalam kamar? Nah, kita bisa menjawab yujadu fil ghurfati maktabun. Nah, bisa menjawab seperti itu. Atau jika ingin menjawab tujadul khizanatu fil ghurfati, maka pertanyaannya kita juga harus menggunakan madza tujadu. Jadi harus mengikut, jangan menggunakan yujadu. Kenapa? Karena al-khizanatu adalah muannas. Jadi kita menggunakan tujadu. Tapi jika yang ditanyakan adalah umpamanya seorang guru, madza yujadu muallimu. Nah, seperti itu. Contohnya, madza yujadu fil ghurfati? Yujadu fil ghurfati kitabun. Atau madza tujadu fil ghurfati? Tujadu hizanatu fil ghurfah. Madza yujadu fil ghurfati? Yujadu fil ghurfa al muallimu. Atau yujadul muallimu fil ghurfah. Lanjut, hal anta thalibun jadidun? Apakah kamu seorang siswa baru atau mahasiswa baru? Bagaimana jika kita ingin bertanya apakah kamu seorang mahasiswi baru? Pengen tahu? Jadi kita mengganti saja yang anta menjadi anti dan tolibunnya kita tambahkan tamarbut menjadi hal anti tolibatun jadidatun. Jadi harus mengikut. Ketika tolibatun di situ maka jadidatun juga. Ini artinya sifat ya. Jadi jadidatun adalah sifat atau jadidun adalah sifat dari tolibun. Karena tolibunnya muzakkar, maka di situ juga jadidunnya sifatnya juga harus muzakkar. Atau kita gunakan contoh lain, hal anti muallimatun jadidatun. Kenapa pakai jadidatun? Karena muallimatun adalah muannas, maka sifatnya juga sifat daripada muallimatun juga harus muannas. Jadidatun itu adalah sifat ya, sifat dari muallimatun. Jadidatun muallimatun. Itulah tadi Darsus Salis pelajaran ketiga. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Coba perhatikan nomor 1. Di dalam kamar ada meja dan kursi. Itu tadi sudah ada contoh pada bacaan. Yang kedua, pulpen itu di dalam tas. Yang ketiga, itu rumah yang besar. Yang keempat, ustadz itu ada di masjid. Dan yang terakhir,
gunung itu tinggi. Oke, syukran ala ihtimamikum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.